Cawapres 03 Mahfud MD meminta agar Mahkamah Konstitusi tidak takut memberikan keputusan dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024. Mahfud MD lantas menegaskan bahwa pihaknya siap beradu argumen di pengadilan. Hal ini disampaikan Mahfud MD pada Senin 25 Maret 2024. Ia optimis para hakim di MK memiliki keberanian untuk membuat keputusan monumental. Keputusan monumental diyakini akan berdampak positif bagi MK di tengah citra lembaga ini yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Dirinya menegaskan siap mengajukan bukti dan saksi dalam persidangan di MK pada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Ia lantas berkaca dari pengalaman beberapa negara yang pernah membatalkan hasil pemilu. Oleh karenanya, keputusan ini berada di tangan hakim berani atau tidak mengabulkan tuntutan para pemohon. Lebih lanjut dikatakannya jalur hukum ditempuh di MK untuk mencari kebenaran, bukan semata-mata kemenangan. Selain itu dikatakannya kebenaran tidak harus melalui vonis hakim, tetapi pada kesadaran publik. Pasalnya hakim dimungkinkan bisa diintervensi. Isu keretakan hubungan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo mencuat. Kabar ini langsung dibantah oleh Gibran. Saat dikonfirmasi, Gibran menyebut bahwa Jokowi dan Prabowo masih sering bertemu. Justru menurutnya, kini hubungan keduanya makin dekat. Cawapres 02 ini lantas meminta agar tak memberikan kabar negatif. Ia lantas merespon cuitan Guru Besar Komunikasi Universitas Erlangga, Henry Subiakto. Henry menyebut konflik antara Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2024 diyakini akan terjadi. Dikutip dari tribunsolo.com, Gibran menyebut pernyataan Henry tak bisa dipertanggungjawabkan. Ia lantas meminta warga untuk mengabaikan isu ini. Diketahui sebelumnya, isu ini mencuat setelah Presiden Jokowi terlihat tidak menyalami Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berada di Istana Negara pada Rabu 13 Maret 2024. Momen itu terjadi setelah Presiden Jokowi, Prabowo, dan para menteri lainnya baru saja selesai membayar atau menyerahkan zakat fitrah di Istana Negara. Pada momen itu, Jokowi terlihat menyalami beberapa menteri yang mengenakan batik. Namun Presiden Jokowi tidak menyalami Prabowo yang saat itu mengenakan kemeja putih. Prabowo hanya melihat ke kanan dan kiri saat dilewati Jokowi. Demikian sambutan saya, minta maaf kalau ada... Mas Gibran, terima kasih. Kita adalah tetap satu paguyuban, satu gerakan yang terdiri dari semua suku, semua agama, semua ras, semua daerah, semua kalangan bersatu menuju Indonesia Emas, saudara-saudara sekalian. Jadi, kalau dengan demikian, bagaimana kita mendaulat Ketua TKN langsung saja menjadi Ketua Gerakan Solidaritas Nasional? Bagaimana? Setuju? Setuju? Perlu voting atau tidak? Perlu voting atau tidak? Nanti ada LSM yang bilang tidak demokratis. Dan nanti ketua Dewan Pembinanya adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Demikian sambutan saya, minta maaf kalau ada... Mas Gibran, terima kasih. Mas Gibran datang langsung buka puasa. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagi mereka yang berpuasa, semoga puasanya
berjalan dengan lancar dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Apakah beliau akan mampu menggantikan seorang marsekal yang dalam tanda kutip Pak AHY hanya mayor? Saya katakan, saya bangga kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Soal penempatan, menarik dan semuanya itu adalah hak prerogatifnya Presiden. Itu yang pertama. Tentu pada hari ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Menteri yang sangat muda. Dan ketika tanggal 20 Februari saya diwawancarai oleh berbagai media, insya Allah akan saya kirimkan kepada Pak Menteri, Kompas, Detik, FIFA, yang intinya adalah mempertanyakan eksistensi dari Pak AHY ini. Apakah beliau akan mampu menggantikan seorang marsekal yang dalam tanda kutip Pak AHY hanya mayor? Saya katakan, saya bangga kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Soal penempatan, menarik dan semuanya itu adalah hak prerogatifnya Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Pak AHY adalah dalam sosok sekarang ini sangat muda. Dan latar belakang pendidikannya, saya baca tadi, sangat luar biasa. Saya yakin, kata saya, namanya media kan kita bisa dikirim kemana-mana. Dan tujuannya ketika itu, dia mengatakan bahwa Pak AHY tidak pas untuk menduduki jabatan ini. Kata saya, tidak. Kenapa? Ini adalah persoalan manajemen. Masalah wawasan. Bukan masalah kemiliteran. Kalau soal militer, beliau mayor ditaruh menjadi pangap, itu memang jelas tidak pada tempatnya. Tapi Pak AHY ditempatkan oleh Pak Jokowi sebagai menteri, menurut saya adalah sesuatu yang pas. Oleh karena itu, karena ketika itu nanti saya kirimkan ke Bapak. Ini yang kata saya ini bukan bual, Pak. Belum berkenalan saya dengan Pak AHY, ini komentar saya, Pak. Oleh karena itu, sama juga dengan Pak Hadi Cahyanto ketika itu. Bapak militer harusnya bisa memberantas mafia tanah, duplikasi tanah, dan lain sebagai persoalan-persoalan pertanahan. Keyakinan ini tentu saya harapkan Pak AHY sebagai anak muda, di samping punya inovasi yang berbeda dengan yang tua, kemudian kreativitas, dan yang lebih penting lagi adalah Pak AHY belum punya beban apa-apa. Sehingga keberaniannya untuk menggebuk, istilah Pak AHY, saya pinjam kata-katanya ini didengar Pak oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menggebuk terhadap persoalan-persoalan di pertanahan itu? Masyarakat menunggu tentang hal itu dan kami Komisi 2 memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah keinginan untuk melakukan perbaikan di internal ATR BPN itu. Yang kedua adalah apa-apa saja permasalahan, saya yakin dan percaya para eselon 1 dan 2 sudah memberikan masukan saran terhadap persoalan-persoalan itu. Saya ingin menegaskan kembali, baik kepada Pak Sofyan Jalil, maaf Pak, saya juga nggak punya beban apa-apa dengan Bapak. Termasuk juga Pak Hadi Cahyanto, alhamdulillah juga sudah pernah
makan di rumah saya di Padang, Pak. Pak, jadi saya undang Bapak hari ini untuk kunjungan kerja ke Padang, makannya bukan di rumah gubernur tetapi di rumah Gus Pardi Gaus. Saya hanya terusik penyampaian sahabat saya yang di kanan tadi, Pak Supardi Gaus, yang sedikit mengganggu perasaan saya, yang membeda-bedakan pangkat di dalam kepemimpinan tadi, yang menyamakan menteri yang lama dengan menteri yang sekarang. Jelas dia katakan tadi, yang satu jenderal, satu mayor. Ada pertanyaan yang disampaikan orang banyak, menurut beliau, apakah pangkat mayor Pak AHY itu mampu atau tidak? Kalau tidak salah itu tadi yang disampaikan. Ya, nanti dulu, betul kan? Tetapi Pak Supardi Gaus mendukung bahwa dia mampu melaksanakan itu. Saya mendukung tentang dukungan yang disampaikan oleh Pak Supardi Gaus. Cerita ini sama dengan apa yang saya alami. Tapi saya mohon maaf dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saya memamer-mamerkan kemampuan. Di tahun 98 ke bawah dulu, tidak ada seorang bupati yang tidak berpangkat kolonel. Semua kolonel, kombes, atau yang lain-lain. Pada tahun 98 2000, saya menjadi Bupati Lampung Selatan. Kabupaten yang cukup besar di Lampung. Semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gaus tadi, apakah mampu Zulkifli Anwar memimpin kabupaten? Sementara dia sekedar ketua FKPPI dan sekedar dia ketua Kadin di Lampung. Pak Jul, boleh mohon maaf sekali. Kita fokus saja ke tema hari Enggak, ini. ini ada kepentingan, ini akan berhimbas jelek nanti pimpinan. Saya kira nggak ada yang persoalkan dari tadi soal Ada, itu. saya yang persoalan karena menteri itu pimpinan saya. Jangan sampai dicap dibeda-bedakan. Artinya ini bicara kemampuan yang saya sampaikan ini. Nyatanya mampu semuanya. Iya, iya, makanya. Ya, nah itu. Jadi maksud saya bukan pangkat kolonel pun, nah ini artinya Pak Pimpinan. Bukan kolonel pun saya bisa memimpin kabupaten. Iya. Nah itu yang saya akan garis bawahi. Ya, nyatanya saya mampu. Oke. Jadi jangan disama-samakan soal pangkat. Betul, itu hanya soal manajemen. Presiden Libya juga hanya kolonel. Dan seandainya ada yang bertanya kepada saya, apakah Pak AHY mampu sebagai menteri? Jangankan jadi menteri, jadi wapres pun dia mampu, saya yakin. Mohon maaf, saya tidak cari muka karena pimpinan saya. Tapi saya terusik bicara kemampuan. Jadi saya yakin Pak AHY mampu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai menteri ATR BPN. Itu saja pimpinan yang saya sampaikan. Baik. Dan saya tidak sependapat kalau pimpinan mengelah penyampaian saya, itu kan hak saya. Konstitusi saya kan menyampaikan kemampuan ini. Bukan, saya mau meluruskan tema rapat kerja kita. Betul, saya sudah katakan, Ya, saya jadi mau bicara nyampaikan. teknis. Jadi nggak usah bicara soal personal. Kita bicara ini tentang personal yang institusi. disampaikan tadi. Nggak, saya kira nggak ada yang persoalkan soal masalah kita pribadi-pribadi di sini. Kita mau Betul, bicara tentang agenda tetapi kerja ke depan. pimpinan Ya udah selesai. memang tidak ada sangkut paut dengan pribadi yang lain. Dengan pribadi saya ada sangkut paut. Udah Mohon saya maaf kasih pimpinan. kesempatan. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah Pak AHY mampu jadi menteri? Jangankan jadi menteri. Jadi wapres, jadi presiden dia sanggup. Sudah. Karena itu aja. Terima kasih pimpinan. Lebih dari 7 menit. Bagaimana caranya saudara menteri berbicara kepada KL untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tindih ini, Pak. Baru Bapak bisa bekerja. Saudara Menteri, kalau tadi saudara Menteri mengatakan akan membela bahkan mati-matian ketika ada para pejabat internal dari Kementerian Antar BPN ketika mereka dipersalahkan. Padahal mereka sudah bicara, sudah bekerja secara benar. Faktanya tidak begitu, Pak. Tidak begitu. Kalau saudara Menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah, Pak. 21 provinsi. 21, Pak, provinsi. Ya, di negara kita ini.
catatan saya Pak, 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum Pak. Saya pelajari Pak, ada dalam proses penyelidikan. Sini ada Brigjen Polisi, ada polisi juga. Ada proses penyidikan yang sudah jadi tersangka. Ada dalam proses persidangan. Ada juga yang sudah diputuskan bersalah Pak. Kan begitu. Nah, bagaimana caranya Saudara Menteri, ya sahabat saya, Pak Raja ini, ya petinggi PSI, ya kan begitu, sekjen kan, gitu. Ya, bisa Saudara Menteri dan jajarannya membela mati-matian ini Pak. Semua bicara anggaran Pak Menteri. Anggaran BPN itu untuk, ndak usah bantuan hukum Pak, untuk penanganan sengketa saja di kementerian itu hanya 60 kalau saya nggak salah. Mana Pak Dirjen sengketa di sini? 60 Pak ya? 60 kan? 60 saja Pak sengketa yang bisa di-cover dengan anggaran. Sementara setiap tahun itu sengketa itu lebih dari 1000 Pak. Bagaimana caranya? Kita bicara tentang pembelaan kepada masyarakat. ATR BPN itu selalu turut tergugat Pak. Jarang sebagai tergugat. Turut tergugat itu, Saudara Menteri tahulah, ya, hanya tunduk kepada putusan pengadilan. Turut tergugat Pak. Dan jarang sebagai tergugat. Ini Pak Menteri. Jadi sebelum ya Pak Menteri kita ini bicara tentang mafia tanah Pak, selesaikan dulu pembelaan terhadap teman-teman ATR BPN ini Pak. Selesaikan dulu Pak. Itu intinya Pak. Kita nggak mungkin bisa bicara pemberantasan mafia tanah Pak. Nggak bisa. Ini semua akan ketakutan. Saya nggak tahu ini virtual nggak. Semua Kakanwil, semua Kakanta itu akan ketakutan Pak sampai ke bawah. Untuk berbuat kebenaran Pak. Kenapa? Saya tidak perlu ungkap lagi di sini. Pak Wamen sudah tahu, saya sering sampaikan. Ya. Kepala kantor pertanahan dia berbuat benar dan dia membuat sertifikat dengan dasar dari surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, surat dan saksi lain. Ketika sudah dibuat sertifikat tersangka Pak. Kementerian diam. Saya terus terang bilang diam Pak. Kami suka bantuin tuh para kepala kantor. Ada tuh orang-orangnya tuh, silakan dicek Pak, siapa yang pernah kami bantu. Saya pernah telepon Kajari, Bapak tangkap dia, Bapak pindah besok, saya bilang. Ini Saudara Menteri. Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan Pak, iya kan, selesaikan dulu di dalam. Bikin dulu nyaman Pak di dalam ini. Supaya sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan tanda tangan secara nyaman dan sukacita Pak. Itu Pak Menteri. Tidak gampang Pak di pertanahan. Semua rakyat ini selalu kalau bicara tanah, dia akan ke kantor BPN. Padahal itu tanah pertanian Pak. Itu tanah dari KLHK. Belum tanah lain-lain. Ini bagaimana Pak Menteri? Ini ada Pak Agus di sini, Irjen. Setelah saya mati, apipnya kurang berjalan Pak. Pak Irjen. Kan begitu Pak. Sebelum Irjen turun, mestinya apip dulu Pak yang bekerja. Nggak jalan. Gitu. Ini Pak. Jadi penegakan hukum keluar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman yang dari mulai kementerian sampai ke bawah itu Pak, betul-betul kita jamin hak hukumnya. Caranya bagaimana? Anggarannya Pak.
Nehi, percuma kita bicara Pak, kalau anggaran sangat minim sekali. Saya sudah bilang, 60 saja Pak yang bisa di-cover untuk sengketa ketika BPN digugat. Ada ini Pak Dirjen jadi sengketa, ada Pak Agus, mantan penguasa sengketa. Kan beliau udah kelompokan Pak. Ini bagaimana Pak Menteri? Kita selalu dengan Pak Menteri, berantas, nggak bisa Pak, diberantas Pak. Sumber daripada sengketa tanah, sumber daripada mafia tanah adalah tumpang tindih Pak. Tumpang tindih tanah, termasuk PTSL. Mohon maaf Pak, kita jangan bangga dengan PTSL. PTSL itu dominan bermasalah Pak semua. Kenapa? Tumpang tindih. Kenapa? PTSL gampang, mengejar target Pak. Pak Menteri. Demi untuk mengejar target, terbitkan PTSL. Ternyata tumpang tindih Pak. Bukti sama kami ada semua Pak. Pak Menteri. Dengan bermasalah itu panggil kepala kantornya Pak. Lakukan penyidikan tersangka. Gitu Pak. Berat Pak Menteri. Sangat berat sekali. Nah, bagaimana caranya Pak Menteri bisa menyelesaikan ini? Dengan Pak Wamen. Tidak tahu Pak Menteri sudah tanya nggak ke para dirjen, ke para PJU, apa sih masalah di Kementerian ATR BPN? Kalau saya melihat tumpang tindih pertanahan Pak. Yang kedua Pak, regulasinya itu tumpang tindih Pak. Kalau Pak Menteri sudah baca PP 18 tahun 2021 pasal 64 itu, ya Bu Ombun, coba dibaca Pak pasal itu. Setelah 5 tahun harus melalui pengadilan. Lah kan kekuasaan sertifikasi itu ada di BPN. Kenapa harus pakai itu Pak? Belum Permen nomor 21 tahun 2020, saya sudah suka bilang revisi itu Pak. Nggak tahu sudah revisi nggak Pak Agus? Sudah nggak direvisi? Itulah menjadi cikal bakal Pak masuknya para mafia tanah. PP 21 tahun 2020. Saya sudah bolak-balik Pak teriak mengenai itu. Sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya bagaimana itu. Itulah sebagai alat sekarang oleh para mafia itu dipakai. Ini Pak Menteri. Kalau di Banyuwangi ya, Pak Menteri menyetop sekian ribu sertifikat bla bla bla. Itu mah kecil Pak. Itu kecil Pak. Itu depan mata Pak Menteri aja itu. Belum kasus di Sungut Pak. Apa itu Pak? Apa ya? Malingkar, Mencirim Pak. Sampai detik ini Pak tidak selesai. Nggak selesai Pak. Kenapa? Ya tumpang tindih. Kenapa bisa tumpang tindih? Kenapa nggak selesai? Regulasinya Pak juga tumpang tindih. Maka bagaimana caranya Saudara Menteri berbicara kepada ya kan KL untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tindih ini Pak. Baru Bapak bisa bekerja. Mohon maaf pimpinan. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah Pak Ahy mampu jadi menteri? Jangankan jadi menteri. Jadi wapres, jadi presiden udah sanggup. Sudah. Karena itu aja. Terima kasih pimpinan. Lebih dari 7 menit. Ya. Saya hanya terusik penyampaian sahabat saya yang di kanan tadi. Pak Supardi Gaus, yang sedikit mengganggu perasaan saya, yang membeda-bedakan pangkat di dalam kepemimpinan tadi. Yang menyamakan menteri yang lama dengan menteri yang sekarang. Jelas dia katakan tadi, yang satu jenderal, satu mayor. Ada pertanyaan yang disampaikan orang banyak, menurut beliau, apakah pangkat mayor Pak Ahy itu mampu atau tidak? Kalau tidak salah itu tadi yang disampaikan. Saya mendukung. Ya, nanti dulu, betul kan? Tetapi Pak Supardi Gaus mendukung bahwa dia mampu melaksanakan itu. Saya mendukung tentang dukungan yang disampaikan oleh Pak Supardi Gaus. Cerita ini sama dengan apa yang saya alami. Tapi saya mohon maaf,
dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saya memamer-mamerkan kemampuan. Di tahun 98 ke bawah dulu, tidak ada seorang bupati yang tidak berpangkat kolonel. Semua kolonel, kombes atau yang lain-lain. Pada tahun 98 2000 saya menjadi Bupati Lampung Selatan. Kabupaten yang cukup besar di Lampung. Semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gaus tadi, apakah mampu Zulkifli Anwar memimpin kabupaten? Sementara dia sekedar ketua FKPPI dan sekedar dia ketua Kadin di Lampung. Pak Jul, boleh mohon maaf sekali. Kita fokus saja ke tema hari Enggak, ini. ini ada kepentingan, ini akan berhimbas jelek nanti pimpinan. Saya kira nggak ada yang persoalkan dari tadi soal Ada, itu. saya persoalan karena menteri itu pimpinan saya. Jangan sampai dicap dibeda-bedakan. Artinya ini bicara kemampuan yang saya sampaikan ini. Nyatanya mampu semuanya. Iya, makanya. Ya, nah itu. Jadi maksud saya bukan pangkat kolonel pun, nah ini artinya Pak Pimpinan. Bukan kolonel pun saya bisa memimpin kabupaten. Ya. Nah itu yang saya akan garis bawahi. Ya, nyatanya saya mampu. Oke. Jadi jangan disama-samakan soal pangkat. Betul, itu hanya soal manajemen. Presiden Libya juga hanya kolonel. Dan seandainya ada yang bertanya kepada saya, apakah Pak Haye mampu sebagai menteri? Jangankan jadi menteri, jadi wapres pun dia mampu, saya yakin. Mohon maaf, saya tidak cari muka karena pimpinan saya. Tapi saya terusik bicara kemampuan. Jadi saya yakin Pak Haye mampu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai menteri ATR BPN. Itu saja pimpinan yang saya sampaikan. Baik. Dan saya tidak sependapat kalau pimpinan mengelah penyampaian saya, itu kan hak saya. Konstitusi saya kan menyampaikan kemampuan ini. Bukan, saya mau meluruskan tema rapat kerja kita. Betul, saya sudah katakan, Ya, saya jadi mau bicara nyampaikan. teknis. Jadi nggak usah bicara soal personal. Kita bicara ini tentang personal yang institusi. disampaikan tadi. Nggak, saya kira nggak ada yang persoalkan soal masalah kita pribadi-pribadi di sini. Kita mau Betul, bicara tentang agenda tetapi kerja ke depan. pimpinan Ya udah selesai. memang tidak ada sangkut paut dengan pribadi yang lain. Dengan pribadi saya ada sangkut paut. Udah Mohon saya maaf kasih pimpinan. kesempatan. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah Pak Haye mampu jadi menteri? Jangankan jadi menteri. Jadi wapres, jadi presiden dia sanggup. Sudah. Karena itu aja. Terima Sudah. kasih pimpinan. Lebih dari 7 menit. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.